Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di acara hari ini, acara yang spesial, untuk acara ini kita akan membahas tentang tema-tema keluarga. Tentunya tema-tema keluarga ini yang akan disampaikan atau kita akan berbincang-bincang dengan beliau, Ustadz Ahmad Ibnu Khaldun, yang beliau adalah Ustadz yang sering tausiah tentang tema-tema keluarga. Untuk itu kita sambut untuk Ustadz Ahmad Ibnu Khaldun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, Ustadz? wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat insyaallah. Baru nyampe ini ya, Ustadz. Alhamdulillah insyaallah. Ya. Mungkin ini pertemuan di malam hari ini kita akan bahas tentang tema keluarga, Tad. Ya, insyaallah. Karena gimana ya, Tad, ya? Untuk saat ini kan marak ya tentang problematika tentang rumah tangga, bahkan di kalangan ikhwan, kalangan kaum muslim, bahkan di orang umum pun apalagi banyak problem-problem keluarga, bahkan ada problem-problem percekcokan kecil itu sampai bisa cerai ya, sampai pisah. Untuk itu kan Ustadz sendiri yang lebih paham ya tentang itu, mungkin apa yang perlu disampaikan? Ya, baik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya kalau kita melihat dari sisi nikah itu sendiri kan ibadah. Ya. Kalau sudah ibadah itu ya harusnya clear. Karena ibadah itu kan mesti niatnya ya bismillah. Nah, kalau bismillah berarti kan ya bagaimana caranya proses itu baik ya, sesuai dengan aturan Allah, sehingga nanti hasilnya juga alhamdulillah. Artinya ya dimulai dengan bismillah, akhirnya diakhiri dengan alhamdulillah. Artinya jamaah rahimakumullah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, bahwa kalau yang saya pahami adalah kalau permasalahan-permasalahan itu mesti ada ya, dalam rumah tangga mesti ada ya. Jadi tidak mungkin tidak ada ya. Rasulullah SAW pun ada masalah gitu kan. Tetapi beliau ini kan diberi oleh Allah sebagai teladan ketika ada masalah itu bagaimana cara menyelesaikannya. Ini yang paling penting. Jadi kalau kita merujuk ke beliau ya insya Allah clear ya. Kalau kita tidak merujuk ke beliau, kalau kemudian kita tidak mengikuti apa yang telah disampaikan atau dicontohkan bagaimana cara menyelesaikan masalahnya, ya kita tentu akan banyak problematika yang tidak selesai kemudian berujung kepada perceraian. Walaupun ya mungkin perceraian itu sendiri boleh, tapi kan sangat disayangkan ya. Ya toh, kalau misalnya hanya karena bikin kopi kurang manis terus cerai itu kan sangat disayangkan. Kemudian misalnya seorang suami itu, "Dik, tolong bikinkan es teh," gitu, kemudian tidak mendengar, tahu-tahu dikasih es kopi marah, ini kan ya sangat disayangkan. Iya. Jadi problem kecil ya. Iya, problem kecil. Tapi kenapa kok sampai bisa menjadi besar? Nah, ini kan sebenarnya kalau kita mau runtut ya itu karena kurangnya ilmu. Ya kalau boleh saya sarankan itu sebenarnya para pemuda-pemuda ini sebelum menikah itu yang ngaji. Ya, apa maksudnya ya. Kalau ilmu itu harus suaminya atau yang istrinya juga harus ya, dua-duanya seimbang ya, harus iya, seimbang. jadi begini, kan setiap orang itu punya kewajiban mencari ilmu. Iya kan? Jadi tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Ya, termasuk di situ ya muslimatin kan gitu ya. Kan. Lah ilmu yang dimaksud apa ya? Ilmu iman. Nah, kalau kita mau nikah ya ilmu pernikahan sebelumnya kan gitu kan. Lah kalau kita sudah tahu begitu, insya Allah walaupun ada konflik itu bisa diperkecil. Tetap ada konflik, tidak mungkin tidak ada. Ada. Justru indahnya itu ketika ada konflik-konflik begitu. Kelar tambah romantis. Iya, insya Allah begitu harusnya. Tapi kan itu tergantung tadilah ya. Terus kemudian yang kedua, ketika ada konflik untuk menghindari perceraian itu kan paling tidak ada orang yang bisa dipercaya menyelesaikan. Ya, jadi ini paling penting dan orang yang tepat. Kalau nggak tepat bahaya. Karena ada kasus itu orang yang konsultasi tentang masalah rumah tangga. Ini kasus terjadi.
Jadi suami istri kemudian terjadi permasalahan, si istri ini curhat kepada temannya. Ya, dikiranya dia bisa menyelesaikan masalah. Ternyata apa yang terjadi? Malah temannya jadi istrinya suaminya gitu setelah dia cerai. Ini kan menyakitkan. Saya selalu sarankan ya orang-orang yang sudah berumah tangga itu tetap harus ngaji. Gitu. Ajak istri. Dua-duanya ya Pak? Dua-duanya. Kalaulah tidak ngaji, monggo silahkan. Tapi ingat, suami wajib memberi nafkah ilmu kepada istrinya. Gitu. Tapi apa yang terjadi hari ini? Hampir suami itu tidak bisa menyampaikan. Tidak semua suami mampu. Kalau memang tidak mampu ya difasilitasi. Diajak ngaji, diantar ngaji. Terus anaknya dia yang ngomong. Jadi biar ngajinya tidak terganggu. Saya nggak bisa bayangkan istri nggak bisa dikasih ilmu, begitu ngaji anaknya ikut ya gimana? Dia konsentrasi. Nggak konsentrasi. Nggak konsentrasi. Berarti intinya itu seorang suami di saat-saat udah keluarga itu harus dalam artian taklim, belajar ilmu-ilmu keluarga, agama itu sangat penting ya Pak? Penting. Dan itu pun nggak buat diri sendiri, maksudnya dalam artian buat suami tok, tapi buat disampaikan ke istri. Dan istri juga bisa membimbing anak-anaknya gitu ya. Kalau ku anfusakum wa ahlikum naro itu dengan apa? Apa dengan harta? Ya tidak. Dengan ilmu kan. Tentang ilmu. Orang bisa selamat dari api neraka itu kan dengan ilmu. Lah kalau suami sendiri tidak bisa menyelamatkan diri dari api neraka, lalu bagaimana dia menyelamatkan istrinya? Misal contoh saja misalnya. Dia bangga, ya ada seorang suami yang bangga ketika istrinya tidak menutup aurat. Nah ini kan bahaya. Iya toh, berarti membiarkan istrinya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang punya tanggung jawab terbesar dalam punya peran besar itu suami ya. Iya, suami. Harus bisa mengarahkan istri yang hal-hal yang seperti itu ya. Sekarang gini kan, kadang itu ya seorang suami rumah tangga itu kadang di rumah tangga kan ada ya problem-problem kecil itu kadang nggak tahu ini ya apa untuk menyelesaikan, tapi malah kadang menjadi problem besar, ya kan? Karena mungkin apa? Karena kurangnya ilmu sang suami ini. Ya? Begini, jadi saya tidak begitu, kalau saya boleh menilai dan berpendapat itu, kalaulah misalnya ada satu kesalahannya pada diri pasangannya, terutama istri misalnya, itu juga tidak bisa kita salahkan istri itu 100%. Ketidaktahuan istri ini kan juga tanggung jawabnya suami. Jangan dikira gitu loh. Kalau seorang istri sholat misalnya, kemudian masih terlihat aurat, ini kan harusnya suami ngecek. Ini masih dalam sholat kan. Berarti cara menyelesaikan masalah-masalah dalam rumah tangga pun suami harus punya pengalaman, punya wawasan, punya ilmu gitu. Bagaimana cara menyelesaikannya? Cara untuk memperkecil ya. Kan ada model suami yang memaksa. Kamu harus paham seperti apa yang saya pahami. Ya ini kan juga nggak benar. Suami ini kan pemimpin, karena pemimpin itu ya harus sabar. Ya kan? Makanya disebutkan dalam ayat itu kan di Quran surat An-Nisa itu kan. Wa ashiruhunna bil ma'ruf gitu kan. Pergaulilah istrimu itu dengan cara yang baik. Kan gitu. Dengan cara baik itu ya gimana ya? Kalau kamu memberi nasihat ya apa kata Nabi, istausu binisa'i khairon. Ya berwasiat-wasiatlah kamu kepada istrimu dengan cara yang baik. Kadang istri itu dikasih nasihat kok tidak percaya. Kenapa? Ya karena suaminya juga tidak mercayani gitu. Iya kan? Kurang meyakinkan. Ya, bisa jadi suaminya omdo. Apa itu? Omdo itu omong doang. Oh gitu. Ini bahasa baru itu. Iya, enggak lah, itu udah bahasa anak muda. Saya tuh tahu juga dari mereka-mereka ini kadang-kadang pakai omdo ya. Omdo itu kan omong doang gitu. Artinya dia nyuruh sholat, dia sendiri nanti dulu sholatnya. Nggak bisa ngasih contoh. Nah, contoh. Itu kan berarti kan ada satu kesalahan bagi dirinya. Kenapa sampai istri itu tidak percaya kepada suami? Nah, kalau suami itu menjadi teladan, istri percaya dengan suami, selesai. Anak selesai. Kan gitu kan? Nah, itu caranya berarti menasihati istri itu. Kenapa kok sampai nggak percaya sama suami? Karena suami tidak, itu yang pertama ya, suami tidak memberi contoh. Yang kedua, bisa jadi memang si suami ini
caranya kurang apa ya, kalau dalam bahasa ini, bahasa hadis itu kan istausu binisai khairan gitu, apa yang beri nasihat dengan cara yang baik. Cara yang baik itu bisa jadi kan suami paling tahu karakter istri. Bisa jadi istri itu dikasih dulu lah gambar merah yang gambarnya Pak Karno sama Pak Hatta, baru kemudian dinasehati, kan bisa. Kan gitu. Kadang suami juga pelit juga kan. Pelit, nggak mau ngasih, maunya kamu harusnya taat, maunya kamu harus jadi orang bersyukur. Emangnya dia taunya dari mana istri bisa bersyukur? Taunya dari mana istrinya itu bisa taat kepada suami? Caranya bagaimana taat? Apa pernah suami itu mengajarkan? Enggak. Jadi wajar kalau kemudian istri itu nggak taat. Bisa jadi memang tidak pernah diajari bagaimana cara taatnya. Jadi yang salah siapa? Suami. Nah iya, suami. Karena dia pemimpin, nanti akan ditanya sama Allah. Emang jadi suami itu emang ini ya, harus pinter cara, punya trik cara menyampaikan ke istri ya. Iya. Kalau nggak punya uang gimana Pak Ustadz? Kan ada yang tanya gitu. Ya sentuh, dipijeti. Oh gitu. Iyalah. Strategi ya. Iya. Yang begitu. Ya gini tak. Untuk saat-saat ini kan kalau di media sosial bahkan di ini kasus-kasus perceraian itu sangat marak dalam artian melambung ya, grafisnya itu tinggi. Nah itu kalau banyaknya problem ini otomatis kan permasalahan seperti ini efeknya ke anak juga. Mungkin bisa jadi gitu ya. Terus bisa nggak untuk kalau yang kita ini kan jangan sampai ya punya problem seperti itu. Harusnya kita ini biar menjaga anak-anak biar ini gimana? Kita harus bagaimana ini? Baik, begini. Saya ulangi sekali lagi bahwa cerai itu boleh pada masanya. Ya kan, alasannya jelas syar'i gitu kan. Tapi kadang-kadang yang terjadi pada masalah pada umumnya itu tidak seharusnya cerai. Ini yang mungkin jenengan maksud begitu kan? Yang tidak seharusnya cerai terus akhirnya cerai gitu kan, minta cerai. Otomatis efeknya di anak. Nah, begini. Memang pada ada masanya harus cerai. Tidak pernah terpikirkan pada seorang tua itu bahwa ketika terjadi konflik antara suami dan istri, anak ini kan memerhatikan, melihat. Kenapa sih kok bapak tidurnya di dapur? Mama kok tidurnya di depan rumah gitu ya, di apa namanya ruang tamu gitu. Di dapur belakang gitu kan. Jadi nggak bareng, kamarnya malah kosong. Otomatis anaknya tidurnya di ruang tengah. Nah gitu kan. Ini kan diperhatikan. Ini anak lebih stres melihat posisi seperti ini dibanding ketika ya bapak dan ibunya bercerai. Artinya apa saya katakan? Jadi ada masanya memang perceraian itu dilakukan oleh orang tua. Karena apa? Banyak sekali orang yang mengatakan kalau gini, "Mbok kamu cerai aja, sudah jelas kayak gitu posisi yang rumah tangganya di ujung tanduk. Saya kasihan sama anak." Kasihan letaknya di mana? Karena berpisahnya. Justru semakin di situ tuh jelas posisinya. Memang bapak dan ibu cerai. Tinggal nanti kalau sudah besar dikasih alasannya apa. Ini penting bagi anak untuk mengetahui alasan perceraian. Agar tidak anak ini mencari kenyamanan di luar orang tuanya. Tapi dia beralasan anak tidak mau cerai, padahal justru anak memperhatikan keadaan orang tuanya ini sangat prihatin dan bahkan stres. Terus akhirnya dia nyari orang yang nyaman siapa? Ya akhirnya temulah di perempatan, pakai anting. Apalagi kan? Ini tak untuk fenomena apa ya? Akhir zaman ya. Kalau banyak orang mengatakan ini, wah ini akhir-akhir zaman. Bahkan sekarang itu media sosial itu wah kenceng ya. Bahkan anak kecil pun sekarang udah megang. Bahkan kadang itu kalau orang tuanya, keluarganya udah berpisah, otomatis anak ini kan kurang nyaman di rumah ya. Otomatis anak itu kadang punya inisiatif terus larinya ke jalan. Kan? Cari kawan yang mungkin nyaman bagi dirinya, yang ya kepuasan di jalan. Nah, bahkan kalau di jalan itu nggak tahu ini pergaulan itu kan macam-macam. Nah, ini yang ditakutkan terus ntar di jalan bahkan banyak yang LGBT terus gitu. Terus kita ini harus bagaimana biar anak-anak ini nggak terjerumus di dunia-dunia kayak seperti itu. Ya memang dimulai dari orang tua. Saya kalau misalnya nangani kasus anak
itu bukan anak yang saya tuju, tapi orang tua dulu harus diberesin. Berarti orang tua dulu. Orang tua dulu. Bagaimana cara mendidiknya? Itu kan kalau boleh saya punya ini ya, punya pendapat ya, itu kan sebuah ekspresi yang dia bikin nyaman daripada di rumah berantakan melihat orang tuanya. Bisa jadi ada yang begitu, Mas saya. Tidak semuanya begitu. Tapi ada yang model begitu. Karena lebih nyaman. Dia lebih nyaman di situ. Kenapa kok anak tidak nyaman di rumah? Kalau bahasa saya, ya bikinlah anak itu nyaman di rumah atau di komunitas yang membangun kepribadian dia lebih baik. Kan gitu. Sekarang pertanyaannya, apakah itu membentuk sebuah kepribadian? Apakah itu membentuk sebuah, maaf ya, pemahaman agama yang bisa mengantarkan kepada keyakinan yang ujungnya kalau orang mengatakan, kamu kalau mati pinginnya masuk mana? Masuk surga. Apakah ya begitu? Kan tidak. Kan begitu kan? Berarti kan ada sebabnya. Itu kan dimulai dari orang tua. Dari orang tua dulu. Iya. Karena mungkin orang tua sudah. Apa ya, kurang ketegasan mendidik atau bisa kurangnya jadi. ilmu, bisa jadi itu. Bisa jadi, dan itu paling penting di situ malah justru. Jadi intinya sebenarnya mengapa anak itu menginginkan ekspresi yang apa ya, yang ya kalau bahasa saya sakar PDW gitu, tanpa bimbingan agama, itu disebabkan karena dia tidak nyaman di rumah. Terus akhirnya cari yang mana yang nyaman, sesuatu. Betul. Di luar. Ketemunya ya orang-orang ya seperti itulah. Iya. Terus bahkan sekarang itu anak kecil-kecil, maaf ya, kalau untuk fenomena saat ini kan anak kecil-kecil itu udah yang laki-laki itu berdandan kayak perempuan dan sebaliknya. Terus ini apa, menandakan ini emang tanda-tanda apa akhir zaman ya? Ya bisa jadi begitu ya, wallah alam bisawab. Karena memang apa ya, jadi kalaulah orang tua itu tahu bahwa menyerupai laki-laki menyerupai perempuan itu dilaknat, ya toh, laki-laki menyerupai perempuan dilaknat, perempuan menyerupai laki-laki dilaknat, itu ya tentunya orang tua akan memberi ilmu kepadanya. Oh gitu. Iya kan? Iya. Ini kan bukti bahwa orang tua tidak berarti memberi ilmu orang tua kepada itu anak. harus betul-betul banyak ilmu, dalam artian sering kajian, dalam mencari ilmu, karena dengan ilmu itu kita bisa menurunkan kepada anaknya, mengarahkan anak biar tidak terjerumus yang kayak seperti itu. Insyaallah. Terus kalau gimana ya Pak ya, kita ini kan sebagai orang tua gimana, secara atau punya trik gimana? Ya jadi begini, ini kan berdasar pengalaman saja. Iya. Bahwa kadang orang tua ini tidak mengamati dan juga tidak mengetahui perkembangan bakatnya anak. Ya, anak itu bakatnya kemana gitu. Kalau bahasa saya itu ya orang tua harus mulai mencari-cari. Kalau dia memang bakatnya komunitas, ya komunitas, sebelum komunitas dia memang senangnya di mana? Nulis, ya arahkan ke nulis. Gitu. Yang suka di media? Iya, media arahkan ke media. Kalau dia sekarang zamannya media sosial. Iya kan. Tapi yang positif, yang di situ mengandung nilai-nilai dakwah gitu, seperti itu, bukan asal media, enggak. Ya, jadi diarahkan lah. Orang tua saja, maaf ya, banyak sekali kan orang tua yang menyekolahkan anaknya pun tidak melalui arahan. Arah anak ini misalnya dia menjadi seorang jurnalis, disuruh orang tuanya karena orang tuanya pengen dokter, ya dia ke dokter. Ini kan nggak cocok, maka jangan heran ada orang yang kuliah di jurusan perikanan, ujungnya ketika lulus dia jaga konter. Oh gitu. Nggak sesuai kan? Nggak sesuai. Padahal orang itu sudah pusing tuh, nyari biaya untuk nyekolahkan anaknya itu kan. Itu kan akibat dari orang tuanya sendiri karena tidak mengarahkan. Ya, apa Nat? Ini agak keluar dari tema kita ya, bukan keluar sih, mate fenomena saat ini kan ada juga yang pernikahan itu, maksudnya kalau ada yang lakinya kadang beragama Islam, terus yang perempuan kadang beda agama. Itu kalau pandangan Ustaz itu gimana kan? Tapi yang saya yakini ya dari ayat ini, jadi bahwa pernikahan beda agama itu jelas haram. Itu sudah difatwakan di berbagai macam fatwa-fatwa ulama kan, dan pendapat-pendapat ulama gitu. Jadi kita hanya mengikuti saja. Kalau sudah diharamkan ya sudah gitu. Allah sendiri kan sudah mengharamkan kan begitu. Jadi kalau misalnya hari ini ada seperti itu, berarti dia keluar dari fitrah.
Udah keluar dari melenceng dari fitrahnya dia, karena muslim itu ya dapatnya muslim, mukmin dapatnya mukmin gitu ya. Azani la yankihu illa zaniatan gitu, pezina itu nanti dapatnya pezina ya. Itu udah seperti itu, sudah sunatullahnya begitu, ayatnya udah jelas ya, udah jelas. Orang baik pasti dapat orang Iya, baik, orang begitu, jelek ya iya. otomatis Ya, asoim ini asoimat itu nanti. Orang yang suka puasa dapatnya juga suka puasa gitu. Jadi sudah menjadi sebuah pasangan yang dijodohkan oleh Allah SWT seperti itu. Maka sangat mustahil sekali ketika seorang yang maaf ya tidak mau belajar baca Al-Quran kemudian ingin mendapatkan jodoh yang hafidh Quran misalnya, itu tidak mungkin. Nggak mungkin. Karena apa? Kalaulah iya, itu nanti yang hafidh itu jadi luntur, nggak bisa baca Quran, bisa jadi hilang bacaannya. Kenapa? Ya karena memang mereka akan saling mempengaruhi. Yang antara suami dan istri itu ya. akan mengaruhi kan. Sekarang begini logikanya, misalnya ini seorang istri ini hafidh Quran, suaminya nggak bisa baca Quran. Suatu ketika pengen murojaah, lalu kemudian minta tolong, Mas, tolong saya disimak gitu kan. Wah, dia sudah baca sampai 10 lembar, dia baru nyari di mana ini yang dibaca. Kan nggak mungkin, jadi nggak imbang gitu kan, nggak imbang. Maka apa, kalau kita mau nyari pasangan ya harus seiman ya. Iya, harus seimbang. Itu kalau dalam satu muslim, apalagi yang sudah keluar dari agama ini sudah jelas. Ya kalau fatwa-fatwa jelas lah. Sekarang itu kadang kan yang nikah beda agama itu justru dia itu seolah-olah itu bangga dan diperlihatkan di publik karena ya sekarang media sosial ya, untuk nyari viewer juga, subscriber juga. Oh gitu, cari follower kan? Ya follower gitu. Cari follower itu sudah nggak bisa dibenarkan. Jadi nikah itu ibadah jelas ya. Jadi kita harus mengawali dengan bismillah, memproses juga dengan nama Allah, kemudian ya insya Allah nanti akan mendapatkan hasil yang bagus. Tapi kalau sudah diawali bukan dengan bismillah, prosesnya bukan dengan caranya Allah, ya jangan harap kamu akan menjadi sakinah mawaddah warahmah. Karena sakinah itu yang memberikan adalah Allah SWT. Iya kan? Iya. Mawaddah warahmah, kasih sayang dan rahmat itu kan yang memberikan Allah. Lah bagaimana mungkin ada sebuah pernikahan yang menginginkan sakinah mawaddah warahmah lalu kemudian dengan proses yang tidak sesuai. Kalau ada orang pengin buah durian, lalu kok yang ditanam itu bijinya biji nangka, ya nggak mungkin. Walaupun diproses apapun nggak bisa. Itu. Jadi sama kita dalam kehidupan itu ya sama seperti itu. Pengen sakinah mawaddah warahmah berarti harus diawali dengan bismillah, prosesnya juga sesuai dengan aturannya Allah baru. Lah kalau ini ada, loh kan ada Pak, nyatanya itu ada orang yang beda agama bisa bertahun-tahun bisa langgeng gitu kan. Saya meyakini tidak. Saya tidak yakin kalau di situ akan terjadi ketentraman. 100% saya yakin. Terus anak sendiri itu terus bagaimana kalau ini? Nah, itu jelas karena sudah tidak sesuai ya, anak ini akan menjadi anak yang tidak jelas nasabnya juga akhirnya. Iya, gini Pak. Terus bagaimana sebagai ya umat muslim tentunya ya suami ya biar bisa membentengi anak-anak, istri, maksudnya fenomena-fenomena seperti ini kita harus bagaimana? Tetap orang tua memberi ilmu, itu yang pertama. Yang kedua, hak-hak orang tua juga dijelaskan. Di antara haknya orang tua termasuk bagian daripada kewajiban adalah menikahkan anak. Kalau menikahkan anak berarti yang mencarikan jodoh siapa? Orang tua. Orang tua juga. Iya kan? Kalau saya punya anak perempuan, maka saya akan mencarikan jodoh bagi anak perempuan saya yang bisa melanjutkan bagaimana saya mendidik dia, yang pantas untuk ditaati. Jangan sampai kemudian dibiarkan dia nyari sendiri. Lah kebanyakan kita kan nyari sendiri. Kenal di Facebook ya kan. Wah, di dunia maya kan. Ya kan, terus di situ profilnya kan cantik, ternyata laki. Ya kan? Itu kan repot itu kalau sudah begitu. Berarti intinya semua itu tanggung jawab di suami. Orang tua lah gitu. Orang tua dan suami kalau bisa. Ilmu itu sangat penting ya. Iya. Nah, berarti harus ya dalam artian taklim juga, mencari nafkah juga harus seimbang ya Pak ya. Dan sebagai suami harus bisa
mentransfer ilmu dari Iya. taklim ke Istrinya. istri, ke anak ya. Iya, betul. Itu karena untuk membentengi Betul. itu Iya. semua. Iya, kasih tahu. Kasih tahu. Ya, Penting. mungkin kalau dari Ustadz ada ini enggak pesan-pesan apa ya, biar kita ini rumah tangga itu selalu Iya. langgeng, terus anak-anak kita ini tetap di koridor syariat Islam lah, Iya. dalam artian tidak terjerumus Iya. yang di jalanan sampai apalagi bergaul apa itu LGBT gitu. Gimana Pak? Kalau saya kalau mau diterangkan panjang, Iya. tapi pendeknya adalah syukuri apa yang ada. Jadi suami mensyukuri dengan adanya istri yang sudah dijodohkan oleh Allah. Iya. Istri juga mensyukuri apa yang ada, suami yang ada pada diri suami yang telah dijodohkan oleh Allah. Kenapa demikian? Karena Allah SWT telah berfirman di ayat selanjutnya dari ayat tadi itu ya. Jadi wa ashiruhunna bil ma'ruf wa asa an takru syai'a wa yaj'alallahu fi khairan katsira gitu. Jadi kalau kamu temukan pasangan kamu atau istri kamu itu sesuatu yang kurang pas ya, kurang baik, bisa jadi ketidakbaikan dia itu adalah Allah berikan kebaikan yang banyak. Lah letaknya di mana kebaikan itu? Kalau ada yang tidak sesuai, misalnya suami ada yang kurang sesuai, sholatnya selalu ditunda, istri juga begitu. Apa yang dilakukan? Kan nasihat. Nasihatnya seorang suami kepada istri, istri kepada suami itu kan kebaikan. Yang kedua, sabar. Sabar itu juga kebaikan. Kemudian berdoa, mendoakan ya Allah berikan hidayah kepada pasangan saya, kan itu juga kebaikan. Jadi kebaikan itu banyak sekali. Jadi intinya itu ada syukur saja. Karena dengan syukur inilah nanti diberi kenikmatan. Kenikmatan yang terjadi dalam rumah tangga itu karena syukur. Disyukuri aja. Istri kok misalnya maaf ini kok agak sedikit hitam, ya udah disyukuri, itu udah jodoh kamu, udah syukuri aja. Jadi bisa jadi kalau putih nanti malah sapi, malah nggak enak ya kan. Malah bisa jadi fitnah ya kan, malah memusingkan hidupannya. Jadi santai aja. Apa yang diberikan oleh Allah ya itulah disyukuri aja. Kalau saya intinya di situ, bersyukur. Rumah tangga itu disyukuri ya. Karena apa? Malam yaskurin nas, malam yaskurillah. Pernahkah seorang suami mengucapkan terima kasih kepada istrinya ketika dibikinkan kopi, ketika setelah berhubungan badan? Pernah enggak para suami itu mengucapkan jazakumullahu khairan? Hampir jarang itu. Ayo saya tanya di pengajian bapak-bapak itu hampir mereka ketawa. Kenapa? Karena enggak pernah menyampaikan jazakumullahu khairan ketika setelah melakukan hubungan. Padahal tahu ilmunya. Nah, bisa jadi nggak tahu. Nah, makanya nggak pernah dinikmati. Iya. Allah nggak kasih nikmat karena nggak pernah bersyukur. Iya kan? Karena padahal lain syakartum la azidanakum, itu tahu ayatnya. Tapi prakteknya mana? Sama istrinya aja nggak pernah bersyukur. Wah, paham ya? Ternyata ilmu-ilmu tentang keluarga itu sangat luas ya, iya. sangat luas. Insya Allah. Intinya membina keluarga, membina istri, anak itu ternyata belajar, ya tak? Mensyukuri semua itu pasangan. Ya. Dan kita harus sabar, juga selalu berdoa ya. Iya, minta doa kepada Allah. Memang sangat penting ya. Iya. Ya. Jazakumullah khairan ya Insyaallah, atas ilmu-ilmunya. Insyaallah. Mungkin di lain waktu bisa disambung ini ya. Bisa Ini insyaallah. Emang tema-tema keluarga. Masih banyak, kalau bicara keluarga itu banyak sekali. Iya. Saya tidak akan banyak bicara dalil karena dalil itu sudah banyak yang tahu gitu. Oh, iya. Tapi bagaimana kita secara terapan ini yang paling penting. Insya Allah. Ya. Berarti ya pemirsa podcast sih, demikian tadi bincang-bincang sama Ustadz Ahmad Ibnu Khaldun. Ternyata problem-problem itu semua intinya kita sebagai seorang suami itu harus sering taklim, ya, ya. Menyerap ilmu-ilmu dan kita harus mentransfer ilmu itu ke keluarga. Sekali lagi jazakumullah khairan Ustadz, semua ilmu-ilmunya, semua mudah-mudahan kita dan para pemirsa podcast ini bisa mengamalkan apa yang disampaikan panjenengan. Untuk selanjutnya mungkin bisa kita sambung lagi bincang-bincang kita ya. Ya, sahabat podcast yang selalu dirahmati Allah dan dimanapun Anda berada,
Demikian tadi kita bincang-bincang dengan Ustadz Ahmad Ibnu Khaldun. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.